Dengarkan kata-kata Pak Edwin untuk hari ini. Kalau wajah terbatas harus diakali dengan background yang tidak terbatas. Oke, Bapak Ibu, kita menggunakan fondasi perjanjian baru itu untuk membangun suatu model pelayanan yang apa itu istilahnya ya, yang kontekstual ya, tapi tetap bersumber dari penelitian perjanjian baru ya, sebagai bagian membahas bagian tersebut yang saya coba pelajari di sepanjang beberapa hari ini, bagian yang dalam hemat saya penting untuk kita gumuli, bagaimana perjanjian baru itu menjadi fondasi di dalam dunia baru ya. Kita akan buka dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya kami diberikan kemampuan untuk mengelola waktu yang ada dan mempergunakannya secara efektif dan efisien untuk ada dalam kelas ini sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kelas ini kepadamu. Kiranya Engkau tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Judul pada materinya adalah perjanjian baru sebagai fondasi dunia baru ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan terminologi ini? Tentunya sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai materi yang sudah disiapkan ini, kita tentunya perlu mengerti etimologi atau definisi istilah yang digunakan. Sama seperti perjanjian baru di sini tentu saja merujuk kepada dokumen-dokumen kanon perjanjian baru dari Matius sampai dengan Wahyu. Nah, dokumen-dokumen kanon perjanjian baru ini kemudian kita ramu itu menjadi sebuah fondasi. Sebetulnya bukan kita yang melakukannya, tetapi Allah sendiri yang berfirman melalui perjanjian baru itu menggunakan para penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menggunakan bagaimana pelayanan para rasul, dalam hal ini pelayanan Petrus dan Paulus dalam kisah para rasul, menggunakan para rasul-rasul dalam tulisan-tulisan mereka, Paulus dalam 13 suratnya, Petrus dalam 2 suratnya, Yohanes dalam 4 suratnya, termasuk Wahyu, dan para penulis-penulis yang lain. Nah, Allah yang berkarya melalui mereka, tentunya karya itu adalah karya yang menghasilkan kebenaran, dan kebenaran perjanjian baru itu kemudian menjadi fondasi, menjadi dasar kita untuk memikirkan suatu tatanan dunia baru. Jika kita berbicara tentang dunia, ya dunia ini dan konteks yang minimalis dari dunia ini adalah tempat pelayanan kita tentunya ya. Kita Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini tentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Ketika Ia sudah berkarya atas kehidupan kita, memberikan keselamatan kepada kita, maka tentunya tujuannya adalah Tuhan ingin menghadirkan pembaharuan dalam dunia ini menggunakan kita yang sudah diperbaharui. Jadi pembaharuan kita yang dikerjakan oleh Allah tujuannya adalah untuk memperbaharui dunia ini. Allah tentunya punya kuasa yang sedemikian begitu unlimited untuk mengubah dunia ini. Allah tentunya punya cara yang extraordinary untuk mengubah dunia ini. Tetapi Allah tidak memilih jalan demikian, jalan tersebut. Allah justru memilih menggunakan kita, orang-orang yang terbatas ini, orang-orang yang lemah ini, untuk hadir dalam dunia ini, untuk tetap ada dalam dunia ini, dan melalui kehadiran kita dalam dunia ini Allah berkarya melalui kita menghadirkan kebaruan tersebut. Bapak Ibu, dalam konteks ini ada tiga struktur, 3 layer yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana perjanjian baru itu menjadi dasar tatanan dunia baru. Etika perjanjian baru, ajaran-ajaran perjanjian baru, pengakuan perjanjian baru, hal-hal yang
dogma dalam perjanjian baru itu menjadi dasar daripada tatanan dunia. Kita sudah melihat bagaimana dunia selama ini dalam sistemnya itu tidak justru menjadi lebih baik, ya, sehingga perlu untuk bagaimana perjanjian baru itu menjadi dasar tatanan dunia baru, ya. Tapi kita juga menyadari bahwa kita perlu untuk melihat kondisi dunia sekarang ini dalam perspektif yang jujur, ya, bahwa kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang memang kondisinya, realitanya seperti ini. Realitanya yang rapuh, realitanya yang gamang, realitanya yang penuh dengan setumpuk permasalahan, dan itulah tempat di mana kita dipanggil untuk berkarya. Nah, jadi oleh karena itu kita harus punya landasan pijakan yang tepat untuk mengubah dunia ini. Kita tidak mungkin mengubah sesuatu, ya, dan kemudian langkah kita itu bersumber dari langkah yang salah. Pijakannya harus benar, dan pijakannya tentunya adalah perjanjian baru, ya. Nah, setelah kita sudah memikirkan itu, maka di bagian akhir dari materi ini kita akan memikirkan, jadi apa sebetulnya yang menjadi tugas dan panggilan gereja untuk dunia ini. Ketika Allah menghadirkan gereja tengah-tengah dunia ini, apa yang menjadi tugas dan panggilan gereja untuk dunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kita layani. Nah, kita mau mulai dari fakta dulu, ya. Kita tentunya jujur mengakui bahwa dunia yang kita saat ini ada, ya, sekaligus ada dalam dua poros, dunia lama dan dunia baru. Ya, ini dunia kita, ya, dunia lama dan dunia baru. Dunia lama kita, dunia yang diikat oleh dosa, ya, dunia yang diikat oleh dosa. Sejak dari Kejadian pasal 3, ya, terus menerus menjadi dunia yang berdosa. Tapi semakin kesini kita mendapati fakta bahwa dosa itu makin lama itu makin progres, ya kan. Kalau kita lihat bagaimana dosa itu terjadi dalam dunia ini, ya, semakin lama menjadi semakin meningkat. Dosa semakin meningkat. Dosa bukan lagi dunia menjadi semakin hari semakin pulih, tapi justru faktanya dunia yang kita ada sekarang ini adalah dunia yang semakin hari kejahatannya itu semakin meningkat. Bagaimana selanjutnya kita menggunakan perjanjian baru di tengah-tengah dunia yang penuh kemelut ini, ya. Ada lagu di Gedung Jumat itu, ya, dunia dalam kerusuhan, ya, dunia dalam kemelut, dunia di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Bagaimana dunia lama, dunia baru, kemudian bagaimana kita menggunakan perspektif perjanjian baru untuk melihat dunia ini, dunia lama yang terikat dengan dosa, dunia baru yang semakin intens. Dosa itu menjadi bagian yang tak terpisahkan, yang tak terhindarkan, yang semakin lama itu semakin menjadi jatuhnya. Sekarang kita karena melihat dari perspektif perjanjian baru, ya. Jadi itu kepentingannya. Sebelum lebih jauh melihat bagaimana perjanjian baru itu berfungsi dengan baik, tentunya kita perlu transparan dulu. Kita perlu untuk melihat dengan lebih jelas dulu, dengan lebih detail dulu. Sebetulnya apa sih manifestasi dari dosa itu, ya? Apa manifestasi dosa di dalam perjanjian lama dan bagaimana itu meningkat di dalam dunia perjanjian baru? Ya, ketika kita memikirkan tentang bagaimana perjanjian baru menjadi fondasi, ya, terhadap tatanan dunia baru ini, nah, kita perlu juga tahu sebetulnya apa masalah yang sedang dihadapi oleh dunia ini, ya, apa pergumulan yang sedang dialami oleh dunia ini. Nah, di pasal 2 sudah ada perintah yang tegas, yang jelas, yang clear. Pada saat kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu pasti mati. Dan kita tentunya tahu bahwa mati di sini kan bukan hanya dalam perspektif kematian fisik, tetapi lebih daripada itu, mati di sini adalah kematian secara rohani,
terputusnya relasi antara manusia dengan Allah. Seringkali orang itu beranggapan bahwa seolah-olah mati fisik itu adalah sesuatu yang sifatnya lebih buruk daripada mati secara rohani. Ya, padahal sebetulnya mati rohani itu jauh lebih fatal, jauh lebih buruk daripada mati secara badani. Ya, kalau orang badannya mati dan setelah itu ending selesai, ya setelah orang itu dari hidup kemudian dia mati tubuhnya menjadi jasad jadi tanah, kembali kepada sumber asalnya, ya nggak ada yang buruk, ya udah mati. Ya, tapi kan faktanya bukan di situ. Justru yang buruk itu adalah, yang fatal itu adalah dosa itu telah menyebabkan kita mengalami keterpisahan dengan Allah, rusak hubungan antara manusia dengan Allah. Relasi yang tadinya mesra antara manusia dengan Allah menjadi hilang, menjadi putus. Dan itu sebabnya kematian rohani itu merupakan sesuatu yang sifatnya fatal, ya sangat fatal. Tidak bisa dibandingkan hanya dengan kematian fisik. Kita terpisah dengan Allah itu merupakan sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat buruk, sangat-sangat fatal. Nah, kenapa? Karena di dalam kematian rohani itu kita menjadi kolaps. Kita itu menjadi manusia yang tidak lagi dikuasai oleh penciptanya, tanda petik ya dikuasai. Kita tidak lagi menjadi manusia yang respect kepada sang pencipta, yang hidup di dalam apa yang menjadi tujuan kita diciptakan. Justru yang terjadi adalah kita itu hidup dikuasai dan diperbudak oleh dosa. Nah, ini fatalnya kematian secara rohani. Kita dikuasai, kita diperbudak oleh dosa. Yang seharusnya kita diciptakan untuk menjadi image of God, mempermuliakan Allah, menghadirkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan ini, justru yang terjadi adalah kita dikuasai dan diperbudak oleh dosa. Semua yang kita lakukan ujungnya dosa. Apapun yang menjadi motivasi, apapun yang menjadi hasrat kita melakukan, semuanya kita lakukan oleh karena dosa. Jadi tendensi dosa, hasrat dosa, motivasi dosa itu menyebabkan apapun yang kita lakukan, dari mulai itu jadi adalah ide sampai kepada suatu tindakan, itu semuanya merupakan bagian dari dosa, tidak lepas dari dosa. Maka itulah sebabnya kemudian seorang penulis yang tadinya dia ateis, ya kemudian jadi pengikut Kristus, ya seorang yang namanya C.S. Lewis berkata bahwa apapun jenis kebaikan manusia, jika kebaikan itu dilakukan di luar daripada kebenaran Allah, maka kebaikan itu hanyalah kejahatan yang tersembunyi. Ya, kenapa kebaikan itu disebut sebagai kejahatan yang tersembunyi? Bahkan dia bilang sebetulnya kebaikan tertinggi yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan di luar daripada kebenaran, sesungguhnya itu merupakan kejahatan yang tersembunyi. Loh, kok bisa? Ya iya, karena motif penggeraknya, hasrat dilakukannya, bagaimana itu dilakukan, ujung akhir itu dilakukan, semuanya ada dalam bingkai dosa. Ya. Jadi apapun yang dihasilkan tidak ada yang baik, semuanya dilakukan di dalam dosa. Dan kenapa kemudian itu, bagaimana itu kita bisa lihat buktinya dilakukan oleh dosa? Ya, buktinya adalah kita mengalami kekacauan, ya, hubungan dengan diri sendiri rusak, hubungan dengan orang lain rusak, hubungan dengan keluarga rusak, hubungan dengan alam semesta rusak, hubungan dengan segala sesuatu rusak, hubungan bahkan dengan Allah itu sendiri jadi rusak, ya, jadi rusak. Dan karena semuanya sudah rusak, maka sekalipun manusia ada dalam suatu bingkai institusi namanya agama, agama tetap tidak mampu untuk membereskan kerusakan ini. Agama nggak mampu, agama nggak berdaya. Bahkan sekarang ini kalau kita mau jujur ya, agama itu telah menjadi tempat bersarangnya penjahat-penjahat. Agama sudah jadi seperti itu. Agama menjadi
alasan orang untuk membenarkan dirinya. Agama telah menjadi sarana orang untuk mendapatkan pembenaran atau menutupi kejahatannya supaya terlihat baik. Agama sekarang itu menjadi tameng, menjadi cara yang dipakai untuk menutupi kejahatan-kejahatan. Nah, itu dunia lama yang memang jelas tercatat dalam kitab suci bagaimana dosa itu merusak, menguasai, memperbudak. Dosa itu mengacaukan sehingga semua instrumen-instrumen yang ada dalam dunia itu menjadi gagal untuk dipakai mempermuliakan Tuhan. Kenapa jadi gagal? Karena kita yang merupakan pelakunya terjebak di dalam dosa. Nah, masuk dalam dunia baru, Bapak Ibu, kita juga berhadapan dengan sebetulnya masalah yang sama, tetapi dengan wajah yang berbeda. Sekarang ini kita berhadapan dengan, misalnya, ini beberapa contoh saja yang saya angkat. Mulai dari adanya isu LGBTQ. Ya. Sekarang ini orang itu mulai memikirkan tentang identitas dirinya. Dunia sekarang telah berada dalam relasi yang rusak, dan relasi yang rusak itulah yang membuat manusia itu ketika berelasi dengan orang lain menjadikan orang lain itu sebagai objekan. Ya, kita waktu berelasi dengan orang lain tidak lagi ada dalam konsentrasi, di dalam fokus untuk bagaimana melalui relasi itu kita berelasi sebagai sesama, image of God, sehingga dalam relasi itu kita mempermuliakan Allah. Justru yang terjadi adalah kita sengaja membangun relasi, dan melalui relasi yang terbangun itu kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, memanfaatkan relasi demi keuntungan yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk pemuasan. Nah, maka muncullah seperti isu-isu LGBTQ, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, orang bicara tentang hak asasi manusia sekarang ini, ya, bicara berkoar-koar tentang hak asasi manusia, tetapi pertanyaannya adalah apakah dia sungguh-sungguh memperjuangkan hak asasi manusia? Jangan-jangan justru yang terjadi adalah menggunakan ide, menggunakan terminologi, menggunakan simbol-simbol hak asasi manusia, human right itu untuk melindungi kepentingannya, untuk memuaskan egonya, hasratnya, dan sebagainya. Nah, ini dampak daripada kerusakan relasi itu. Orang tidak lagi ada dalam relasi yang jujur satu dengan yang lain, relasi yang tulus satu dengan yang lain. Nah, itu permasalahan kita, ya, permasalahan kita seperti demikian. Nah, ya, kita ada beberapa isu yang saya angkat di sini, misalnya overthinking. Ya, overthinking itu bukan hanya sekedar kita itu cenderung memikirkan sesuatu masalah itu secara terus-menerus, berkelanjutan. Sebetulnya secara spiritualitas, overthinking itu adalah gejala kita itu sedang mengalami degradasi apa yang kita percayai. Itu overthinking. Ya, secara spiritualitas, ya, dari perspektif spiritualitas, overthinking itu sebetulnya adalah kondisi di mana kita itu tidak lagi mampu memegang apa yang selama ini menjadi jaminan, menjadi keyakinan, menjadi inti daripada iman kita. Ya, itu yang kemudian jadi permasalahan. Loneliness, ada begitu banyak orang yang sebetulnya loneliness. Dia hadir di gereja untuk pelayanan, dia hadir di komisi-komisi untuk melayani Tuhan, dia mencari kesibukan-kesibukan di luar, tanda petik di luar rumah. Sebetulnya adalah pelarian. Kenapa pelarian? Karena di dalam relasi, misalnya dengan orang tua, relasi dengan pasangan, sedang mengalami masalah. Dia sebetulnya sedang loneliness di tengah-tengah rumah di mana dia berada. Ya, maka tidak heran kita kemudian bisa mendapati ada orang-orang yang terlihat pelayanan, ya, tapi sebetulnya di dalam dirinya menyimpan begitu banyak hal-hal yang hitam yang dia sembunyikan. Ya, ada begitu banyak kepalsuan yang sebetulnya dia simpan. Nah, bukan berarti kita kemudian mau curiga dengan semua orang yang pelayanan, ya. Itu bukan motifnya. Bukan kemudian kita mau berkata bahwa semua orang yang melayani Tuhan itu
sebenarnya sedang bersembunyi di balik topeng kegelisahan, di balik topeng keraguan, di balik topeng permasalahan, di balik topeng dosa yang dia sembunyikan. Tapi memang faktanya kan ada orang yang menggunakan kesempatan pelayanan, privilege pelayanan itu untuk menutupi, untuk menyembunyikan dosa pribadi, dan tidak bisa berkamuflase, tidak bisa bersembunyi di balik tindakan pelayanan yang kita lakukan. Ya, justru yang harus dilakukan adalah kita berkontemplasi, kita evaluasi ke dalam, apakah yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang sungguh murni, berasal dari yang namanya panggilan Tuhan. Itu yang perlu kita waspadai. Ya, kita perlu waspada. Jangan-jangan kita ini kelihatannya malaikat, tapi sebetulnya malaikat yang jatuh, malaikat yang bertopeng, serigala berbulu domba gitu. Nah, terus ketika kita mau berkata bahwa bagaimana perjanjian baru itu menjadi fondasi di dalam bagaimana kita melayani di dunia baru ini, kita perlu jujur dengan hal itu. Kita perlu terus bergumul dengan diri kita masing-masing. Kita perlu untuk berefleksi setiap waktu. Kita perlu untuk menjadi seperti yang dikatakan oleh pemazmur, aku merenungkan firman-Mu supaya aku jangan bersalah, jangan berdosa di hadapan. Aku menjaga jiwaku bersih melalui kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus mengoreksi diri kita. Supaya apa? Supaya Tuhan mendapati yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini untuk mencegah spiritualitas palsu, ya, karena memang faktanya kita berada di tengah-tengah dunia yang menggunakan simbol-simbol agama, bahasa-bahasa rohani, bahkan kitab suci pun dipakai untuk sesuatu yang sifatnya buruk. Makanya kita mengetahui beda antara spiritualitas dengan religiusitas. Ini dua hal yang sangat berbeda, spiritualitas dan religiusitas. Nah, apa yang kemudian perjanjian baru itu hadirkan buat kita? Ini ada banyak hal sebetulnya yang kita bisa ambil dari perjanjian baru. Ya, ada 27 kitab di perjanjian baru. Kalau kita mau ambil intisari, saripati daripada setiap kitab saja, kita sudah punya 27 kata kunci. Tapi saya mencoba kemudian untuk menyederhanakannya dengan menghadirkan 4 buah klausul pemikiran. Ya, yang pertama, perjanjian baru menolong kita untuk memahami bahwa kasih karunia Allah sudah mengalahkan dosa. Dosa yang menjadi masalah utama, masalah terbesar, masalah yang tidak bisa terselesaikan oleh manusia, dosa yang merusak, dosa yang menguasai, dosa yang memperbudak, dosa yang telah mengacaukan, dosa yang telah membuat bahkan sistem agama gagal untuk menyadarkan manusia, itu sudah diselesaikan melalui kasih karunia Allah. Jadi kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kebenaran yang kita lakukan, tetapi kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah. Nah, kasih karunia Allah dalam wujud seperti apa? Dalam wujud Kristus yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Enggak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain yang dilakukan oleh Allah yang menjadi pilihan Allah untuk menyelesaikan dosa. Ya, karena dosa itu hukumannya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi waktu manusia berdosa, maka sudah pasti manusia itu maut, manusia itu mati. Itu sudah harga mati. Ya. Waktu manusia berdosa, Alkitab dengan jelas dimulai dari kitab Kejadian pasal 2 berkata, kalau pada waktu kamu memakan buah pohon ini yang dilarang ini, pasti kamu mati. Memang Adam dan Hawa tidak langsung mati kolaps seperti Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul, ya. Tapi justru itu adalah kematian fatal seperti yang saya sudah jelaskan tadi.
terputus relasi, rusak relasi. Tidak ada kebenaran yang didapati dalam diri manusia. Itu dosa sedemikian mencengkeramnya. Sehingga semua manusia, ujung akhir dari perjalanan hidup kita di dalam konteks keberdosaan ini adalah maut, mati. Ya, sehingga Allah jalan keluarnya Kristus harus mati buat kita. Enggak ada cara lain. Hutang kematian dibayar dengan kematian. Dosa yang ujungnya maut harus diselesaikan melalui kematian Yesus Kristus. Enggak ada cara yang lain. Allah tentunya ketika Allah misalnya ya menggampangkan aja, ya udahlah cincai aja lah. Toh ini manusia aku yang buat, aku yang ciptakan, mereka jatuh dalam dosa. Udahlah, ubah semua pikiran mereka, dicabut semua pikiran-pikiran dosa dalam diri manusia. Itu artinya Allah gagal dengan dirinya sendiri, karena dia sendiri yang sudah berkata, pada waktu kamu memakan buah pohon ini pasti kamu mati. Dan ketika itu dilanggar dan tidak ada konsekuensi yang diberikan, maka yang terjadi adalah kita akan menjumpai Allah yang lemah, Allah yang tidak punya dignity, Allah yang tidak punya konsistensi, yang tidak punya kekudusan, sehingga Kristus harus mati. Dan di dalam kematian Kristus kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, Kristus yang kemudian naik ke surga. Yang kita rayakan kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga itu kita rayakan dengan turunnya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang turun ini kemudian membuat kita itu punya suatu possibility baru, punya suatu kemungkinan baru, yaitu apa? Hidup di dalam Roh. Waktu Roh ini dicurahkan mulai dari Pentakosta itu, Kisah Para Rasul pasal 2, Roh itu kemudian berdiam di dalam manusia. Roh itu menjadi penanda bahwa inilah umat yang baru, inilah ciptaan yang baru, inilah orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, tidak lagi hidup dalam kutuk dosa, tidak lagi hidup di dalam jerat dosa, dikuasai, diperbudak oleh dosa, tetapi hidup yang baru di dalam Roh, di mana Roh itu membebaskan. Nah, akhirnya kemudian kita bisa punya pengalaman untuk relasi kita dipulihkan. Ya, jadi hanya melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga yang dirayakan di dalam hadirnya Roh Kudus dalam diri kita, hanya dalam konteks itulah kita kemudian mampu untuk memiliki relasi yang dipulihkan, relasi yang baru. Hadirnya Roh Kudus dalam diri kita menolong kita itu untuk hidup secara baru melalui relasi yang dipulihkan, melalui hubungan yang menjadi lebih baik. Kenapa? Karena Roh mengerjakan perubahan yang dari dalam. Roh mengubah kita dari dalam. Jadi yang Allah lakukan bukan kalau orang mencuri tangannya diamputasi. Ya. Kalau orang mencuri tangannya diamputasi, masih ada tangan yang satunya lagi, diamputasi lagi. Dia berhenti mencuri karena nggak ada lagi yang bisa buat mencuri. Tapi dosa yang lain muncul, nggak akan selesai-selesai. Ya, pada akhirnya habis semua, dirinya dipotong-potong gitu ya, tanda petik dimutilasi karena semuanya sudah berbuat dosa. Ya, jadi ada kesadaran yang baru di mana kita dipulihkan oleh karena hadirnya Roh Kudus menjadi tanda dalam hidup kita. Nah, ini yang kemudian kita maksudkan dengan isi dari perjanjian baru. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah itu semua sudah serta-merta mengubah dunia? Apakah semua karya-karya tadi, karya Kristus yang di dalam kasih karunia Allah mengalahkan dosa melalui kematian Yesus yang membebaskan kita dari dosa, yang olehnya Roh Kudus memulihkan kehidupan kita, relasi kita, sehingga kita bisa punya hidup yang baru di dalam Roh? Pertanyaannya adalah, apakah ini kemudian telah mengubah dunia? Jawabannya sudah, tapi belum. Sudah dan sementara. Already but not yet. Karya Kristus sudah final, karya Kristus sudah terjadi,
Tetapi sekarang karya Kristus ini kemudian dihadirkan kepada kita yang kemudian mendapatkan tanggung jawab untuk mengubah dunia ini. Makanya kemudian kita tahu perintah agung ya Tuhan Yesus itu kan kemudian diterjemahkan di dalam penata layanan manusia itu, disampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saya bacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Karya Kristus sudah final, sudah selesai, tetelestai. Tetapi karya Kristus itu kemudian sekarang ini yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, yang sudah mengubahkan kita, karya Kristus itu yang kemudian harus kita jalani dalam kehidupan ini. Kita harus menjadi saksi Kristus. Kenapa? Kalau tidak demikian, dunia nggak berubah. Justru Kristus memanggil yang lemah untuk menaklukkan yang kuat. Ini kan paradoks sekali, ya. Paulus menjelaskan di Korintus seperti itu. Ya. Kristus memanggil kita yang lemah, menggunakan kita yang lemah untuk mengubah dunia yang kuat. Ini kalau strategi perang ya, namanya strategi perang yang tak terduga. Ya, kelihatannya lemah, kelihatannya nggak mampu, kelihatannya nggak ahli, tapi apa yang ada dalam diri kita, dia yang kuat, dia yang bijaksana, dia yang powerful, dia yang bekerja melalui kita. Nah, itu yang kemudian menjadi keyakinan kita bahwa dunia akan dimenangkan. Ya, kita dipakai Tuhan untuk memenangkan dunia.